Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini tanggal 5 bulan 3 2021 masih bersama Radio Asa, Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Teman-teman sekalian dimanapun penjenengan berada, ayah bunda tercinta, juga adik-adik yang ganteng, ada adik yang manis, adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Moga-moga penjenengan semua senantiasa dilimpahi oleh kesehatan yang prima, rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Teman-teman dan juga yang bergabung di radio, di fanpage Radio Asa FM. Nah, di sana di belakang Bude, nah ada yang baru ya. Alhamdulillah sore ini Bude ditemani dengan seorang bunda yang baik hati, yang siap menemani bunda dan juga menemani Bude dan juga menemani penjenengan semua 1 jam ke depan, terutama buat adik-adik yang cakep, adik-adik yang hebat. Nanti kami akan bercerita. Nah, kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, ayo kita kenalan dulu. Ya, Bunda Syam yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk ayah bunda di rumah, adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini ada Bunda Samsi di sini akan menemani 1 jam ke depan bersama Bude Ani tentunya, nggih Bude nggih? Iya, siap. Dan hari ini kita akan menyampaikan cerita, nggih Bude nggih. Nanti ada Bude Ani juga. Iya, seperti biasa bukunya kita habiskan dulu ya Bunda Samsi ya. Karena buku ini masih ada kurang beberapa cerita. Jadi buku ini nanti kita sampaikan dulu, yaitu Rasulullah Teladan Utama, di mana kita bisa belajar tentang perjalanan Rasulullah. Begitu ya Bunda Samsi ya. Nggih Bude, betul sekali. Bunda Samsi mungkin mau pesan-pesan tertentu ini buat adik-adik yang hari ini sudah mandi, sudah harum. Oke, Bude, semoga buat adik-adik hari ini yang sudah mandi, sudah ganteng, jangan lupa ngaji ya. Betul. Hari ini ada cahaya dari Makkah, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua bisa meneladani sifat beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi begini ya Bunda Samsi ya. Jadi idola itu tidak harus yang Superman. Betul. Tidak harus Gatot Kaca. Betul. Boleh aja sih jadi idola, tetapi yang menjadi idola utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Bunda Samsi ya. Betul sekali Bude. Ya, kalau memang ada tauladan yang lebih sempurna, kenapa kita mengambil yang lain begitu? Dan insya Allah apa yang dicontohkan itu sudah benar adanya. Jadi alangkah baiknya jika adik-adik, Bunda juga boleh loh ya, ini ayah Bunda yang ada di sana ini biasanya kita dipantau dari luar Jawa ya. Assalamualaikum. Iya, dari Malaysia ada, dari Belanda, dari Jawa Tengah. Karena kalau fanpage Facebook itu kan lebih global ya, Bunda Samsi ya. Betul sekali. Jadi bisa tambah silaturahimnya Iya, benar. Jadi tidak ada salahnya ayah bunda juga mengikuti perjalanan Rasulullah tauladan kita. Dan apabila penjenengan merasa hal ini adalah suatu yang penting dan suatu yang berharga, boleh loh dibagikan ya. Apa salahnya membagikan ya? Karena berbagi suatu kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu ya Bunda Samsi ya. Betul sekali. Nah, sebelum memasuki cerita, ini rasanya kita harus koordinasi dulu ya.
ya Bunda Samsi ya. Sebelum kita masuk ke satu cerita, ini rasanya enggak klop, enggak nyaman apabila kita tidak hadirkan sebuah lagu yang cantik ya buat teman-teman kita. Tetapi di sini wah, ini ada beberapa yang sudah menonton. Ini Bunda Nuri ya, Bude Ani, halo. Ini ada Bunda Samsi, kemudian ada Amnadul Haq Milan. Nah, ini semuanya sedang lagi menonton ya. Moga-moga kehadiran kita memberikan manfaat, begitu ya Bunda Samsi ya. Betul, amin ya robbal alamin. Musuh-musuh dari Mekah. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran Surat Asy-Syura 26:214. Ayat itu diterima Rasulullah SAW. Turunlah sudah titah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Segera Rasulullah SAW mengumpulkan sanak keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib bin Abdi Manaf di rumahnya. Berkumpullah 45 orang laki-laki. Paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab berkata, Ketahuilah kerabatmu tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi seluruh bangsa Arab. Aku berhak mencegahmu. Cukup bagimu perlindungan dari keluarga ayahmu. Jika kamu tetap berbuat seperti ini, mereka akan menyerangmu dan pasti akan dibantu oleh seluruh orang Arab. Sungguh, aku tidak pernah melihat seseorang datang membawa sesuatu yang lebih buruk darimu. Saat itu Rasulullah SAW hanya diam hingga pertemuan usai. Beliau hanya mendengar dan melihat sikap keluarganya. Tidak lama kemudian beliau mengumpulkan mereka lagi. Kali ini beliau berusaha menyampaikan dakwah Islam. Seorang utusan tidak akan membohongi keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, aku adalah Rasulullah, khususnya pada kalian dan seluruh manusia. Mulai terdengar gumam dan bisikan. Abu Thalib menyahut dengan cepat. Dengan senang hati kami akan membantumu. Kami menerima nasihatmu. Kami pun mempercayai kata-katamu. Mereka yang berkumpul ini adalah keluarga ayahmu. Aku hanyalah seorang dari mereka. Hanya saja, aku adalah orang yang paling cepat menyambut keinginanmu. Jelaskan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Namun, aku tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muthalib. Demi Allah, itu sikap yang sangat buruk. Cegahlah dia sebelum orang lain berbuat terhadap kalian, sergap Abu Lahab. Demi Allah, dia akan kami bela selama kami masih hidup, tegas Abu Thalib. Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada banyak orang. Suatu hari, beliau berdiri di Bukit Safa. Beliau berseru memanggil semua kabilah. Hai Bani Adi, Bani Fihr. Hingga banyak orang berkumpul di sana. Seandainya kukatakan bahwa di lembah sana ada pasukan berkuda yang hendak menyerang, apa kalian percaya? Tanya Rasulullah SAW pada saat itu. Ya,
seru mereka. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Sungguh, aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih, ujar Rasulullah SAW. Celaka engkau, bentak Abu Lahab, wajahnya merah. hanya untuk ini kau mengumpulkan kami. Benci dan permusuhan kepada Islam dan Rasulullah SAW semakin menjadi. Orang-orang makin berani menghina dan menghalangi beliau. Mereka juga berani menyakiti kaum muslim. Mekah terasa makin panas karena permusuhan dan kemarahan. Beberapa kali rumah Rasulullah SAW dilempari kotoran. Bahkan saat beliau menunaikan sholat, punggung dan tempat sujudnya diberi kotoran. Para penghalang dakwah Rasulullah SAW adalah Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'tid, Umayyah bin Khalaf, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, dan Akhnas bin Sarif. Beberapa kali Abu Thalib diminta membujuk Rasulullah SAW untuk berhenti berdakwah. Namun beliau tidak memedulikannya. Di tengah keadaan yang seolah tanpa harapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan kepada agamanya. Apakah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Nanti kita ikuti cerita berikutnya ya Bunda Samsi ya. Betul sekali Oma. Iya, dalam kisah ini ternyata ketika Nabi mulai berdakwah itu dari keluarganya sendiri juga ada yang menentang, iya, gitu, nggih, Oma, ada nggih. yang menentang ya. Kita bayangkan ya, Iya. ayah bunda dan juga adik-adik di keluarga sendiri loh ya. Betul di keluarga sekali. sendiri, pamannya Paman beliau. ya, itu menentang perjuangannya. Oke. Kita bayangkan betapa hebat Nabi berjuang untuk keselamatan kita semuanya ya Bunda Samsi. Betul ya. sekali Oma, meskipun halangan datang dari keluarga sendiri nggih Oma nggih. Nah itu subhanallah luar biasa. Ini perlu ditauladani ya. Betul sekali. Apapun rintangan yang kita hadapi di dunia ini, kita harus berani menerjang. Betul. Senyampang apa yang kita berjuangkan itu adalah suatu kebaikan ya Bunda Betul Samsi sekali. ya. Iya. Nanti ayah bunda dan juga adik-adik yang ada di rumah dan juga dimanapun penjenengan berada, nanti kita ikuti cerita berikutnya yang nanti akan sepenuhnya akan dibacakan oleh Bunda Samsi ya.